Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Devi selaku dosen mata kuliah auditing. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Variatul Uluma dan rekan saya yaitu Muhammad Ilyas Hanafi akan mempresentasikan tentang pemeriksaan kas, setara kas, pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Langsung saja, yang pertama ada pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, sifat dan contoh dan setara kas. Kas sendiri itu merupakan aset lancar perusahaan yang mudah digunakan, sedangkan setara kas yaitu investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek. Kemudian ada tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Tujuan yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik atas kas dan setara kas. Yang kedua, untuk memeriksa saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan. Dan tujuan ketiga yaitu untuk pemeriksaan semua transaksi yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas betul-betul terjadi dan dipastikan sudah dicatat dalam buku penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang terakhir yaitu untuk memeriksa transaksi apakah sudah dicatat pada waktu yang tepat. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan kas dan setara kas, yaitu yang pertama kita harus memahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua yaitu buat stop skudel kas dan setara kas per tanggal neraca. Selanjutnya, lakukan perhitungan kas per tanggal neraca. Kemudian kirim konfirmasi atau pendapatan saldo dari kasir dan kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu mereview jawaban konfirmasi bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit untuk memenuhi apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki. Selanjutnya yang terakhir yaitu periksa interbank transfer, yaitu kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian periksa transaksi sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal sesuai pemeriksaan laporan. Selanjutnya pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Menurut Pasak nomor 9, piutang usaha itu sendiri meliputi piutang yang timbul karena penjualan atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha perusahaan. Sifat dan contoh piutang. Dari standar akuntansi keuangan menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya dalam 2 kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lainnya. Yang pertama, piutang usaha itu sendiri adalah piutang yang berasal dari penjualan barang, dagangan, atau jasa secara kredit. Menurut Sukrisno Agus, tahun 2004, 173. Yang kemudian piutang lainnya itu sendiri adalah piutang yang timbul dan transaksi di luar kegiatan usaha norma perusahaan. Menurut Sukrisno Agus 2004, 173. Nah, jadi intinya piutang lainnya itu di mana sebuah tagihan dari pihak perusahaan kepada pihak lain. Dari contoh piutang lainnya itu sendiri yaitu seperti piutang bunga, piutang pajak, piutang karyawan. Nah, di mana piutang bunga itu pendapatan termasuk bunga yang belum diterima tapi sudah dimasukkan ke dalam pendapatan oleh basis akrual. Dan piutang pajak sendiri itu biasanya karena kelebihan dalam pembayaran pajak perusahaan sehingga menyebabkan penagihan pajak. Kemudian piutang karyawan atau piutang pegawai itu biasanya terjadi ketika karyawan di dalam sebuah perusahaan itu
karena suatu usaha dari perusahaan untuk memberikan biasanya pinjaman dana atau kredit kepada pegawai. Contohnya pinjaman seperti kasbon. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ilyas. Lanjutan, piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun atau kurang diklasifikasikan sebagai utang lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang bisa digolongkan sebagai piutang antara lain: 1. Piutang usaha, 2. Wesel tagih, 3. Uang jaminan atau refundable deposit, 4. Piutang tak tertagih, 5. Piutang pegawai. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan itu ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui adanya pengendalian internal atau internal control yang baik atas piutang transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Yang kedua, untuk memeriksa collectibility atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan penyisihan piutang tak tertagih. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena pendiskontuan wesel tagih. 4. Untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi keuangan atau SAK Etap. Yang keempat, prosedur pemeriksaan piutang usaha yang disarankan itu ada 12. Yang pertama, memahami dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Yang kedua, buat top schedule atau supporting schedule piutang per tanggal neraca. Yang ketiga, minta agen schedule dari piutang usaha per tanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan atau customer, saldo piutang, umur piutang. Selain itu, diminta rincian wesel tagih per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Keempat, periksa mathematical accuracy-nya dan cek balance ke subledger, lalu totalnya ke jurnal umum. Yang kelima, tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan faktur penjualan. Keenam, kirimkan informasi piutang. Yang ketujuh, periksa subsequent collection dengan pemeriksaan buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan. 8. Periksa apakah ada wesel tagih yang didiskontokan wesel tagih. 9. Periksa faktur penjualan, tunjangan atau untuk hutang, dan periksa apakah ada jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup. 10. Periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ke-11, periksa apakah penyajian piutang neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau SAK. Dan terakhir, nomor 12, tarik kesimpulan mengenai kewajiban saldo piutang yang diperiksa. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya sebagai perwakilan moderator meminta maaf atas segala kekurangannya. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.